Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sila Lestari, NIM 2631083 dari Prodi Perbankan Syariah Lokal 4D akan menjelaskan tentang sistem kepatuhan hukum terhadap lembaga keuangan syariah yaitu BMT 4 Sepakat IAIN Curug. Di sini saya akan membahas kesimpulan dari hasil wawancara kami di BMT. Sistem kepatuhan hukum syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Pandangan Islam mengenai manajemen kepatuhan hukum suatu masyarakat merupakan kesadaran dan kesetiaan terhadap hukum yang harus dijalankan sebagai sebuah konsekuensi hidup. Begitu pula jika dihubungkan dengan kepatuhan hukum masyarakat dalam menjalankan syariat Islam, maka setiap muslim yang sudah akil balik akan terkena norma atau aturan Islam itu sendiri. Selanjutnya itu ada indikator kepatuhan hukum. Ada terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama kesesuaian. Maksudnya di sini apakah BMT secara menyeluruh sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari mulai kinerja karyawan, sistem operasi, sistem pengawasan dan lain-lain. Yang kedua, identifikasi, yaitu jika seseorang mematuhi suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Dan yang terakhir yaitu internalisasi. Internalisasi itu penerimaan seseorang mengenai suatu peraturan benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. BMT juga menggunakan beberapa akad dalam melakukan sistem transaksi. Jadi, akad yang digunakan oleh BMT adalah akad mudharabah, ijarah, dan musyarakah, yang dimana inti dari akad yang digunakan yaitu tentang kerjasama antara nasabah dan pihak BMT. Analisis dari hasil wawancara, proses pembentukan atau berdirinya BMT tentu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai sebuah lembaga keuangan mikro. Dalam pasal 4 Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro dijelaskan bahwa ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam mendirikan lembaga keuangan tersebut. Yaitu syarat pemenuhan badan hukum, permodalan, dan mendapatkan izin usaha. Pada aspek pemerintahan BMT itu sendiri dapat disimpulkan bahwa BMT sudah sesuai dengan indikator yang telah kami susun sebelumnya, mulai dari sistem legalitas yang ada, sistem operasional pada BMT, peraturan, kepengurusan, serta keuntungan yang diperoleh pada BMT sudah sesuai baik secara hukum negara maupun hukum agama. Tetapi sangat disayangkan seperti yang diketahui bahwasanya BMT masih berbadan hukum koperasi, maka harus tunduk pada undang-undang dan sampai saat ini belum ada dasar khusus untuk BMT itu sendiri. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari kesimpulan hasil wawancara yang kami lakukan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.